Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz bin Ibrahim Putra dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, kelas paralel Malang. Di sini saya ingin menjelaskan pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif sosiologi dan filsafat sejarah. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan perjalanan intelektual Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadarami Al-Isbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Keluarganya berasal dari Hadraman yang kemudian berimigrasi ke Sevilla atau Spanyol pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim. Keluarga ini pro-Umayyah dan selama bertahun-tahun menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol sampai akhirnya hijrah ke Maroko. Sejarah dari Maroko, mereka menetap di Tunisia dan di negara ini mereka dihormati pihak istana dan diberi tanah milik dinasti Hafsiyah. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu pada sejumlah guru. Yang terpenting adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arab Al-Hasyari, Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Kushhor, dan guru lainnya. Ia mempunyai kecerdasan yang cemerlang sehingga banyak yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang ensiklopedis atau kamus berjalan. Kita masuk ke penjelasan tentang beberapa pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama, Al-Umron, membangun paradigma peradaban masyarakat. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu ini merupakan kesimpulan dari segala ilmu pengetahuan, termasuk di antara ilmu sosiologi. Al-Umron mempunyai makna luas, meliputi seluruh aspek aktivitas kemanusiaan, di antaranya frame geografi peradaban, perekonomian, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Maksud dari Al-Umron adalah kerangka pemikiran Ibnu Khaldun adalah ilmu metodologi umum yang membahas tentang dasar-dasar peradaban dan dengannya tercapai puncak peradaban bumi. Yang kedua, Ibnu Khaldun bukan hanya seorang filosof, melainkan juga sosiolog, politikus, dan ahli sejarah. Sosiologi menurutnya merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta peradaban suatu bangsa. Dan yang ketiga, tradisi hermeneutika dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Tradisi ini dirintis oleh Ibnu Khaldun yang kemudian dikembangkan oleh generasi sesudahnya, termasuk di antaranya Arkaun dan Nasr Hamid Abu Zaid. Dalam wacana hermeneutika, sebuah tradisi akan mati kering dan mandeng jika tidak dihidupkan secara terus-menerus melalui penafsiran ulang sejalan dalam dinamika sosial. Sebagai seorang sosiolog yang juga pemerhati sejarah, Ibnu Khaldun menganjurkan untuk memahami sejarah sebagai substansi dan kondisi pelaku sejarah tersebut. Ibnu Khaldun dan filsafat sejarah. Filsafat sejarah dalam pengertian yang paling sederhana adalah tinjauan terhadap peristiwa-peristiwa historia secara filosofis untuk mengetahui faktor-faktor esensial yang mengendalikan perjalanan peristiwa-peristiwa historis itu, untuk kemudian mengiktisarkan hukum-hukum
yang tetap yang mengarahkan perkembangan berbagai bangsa dan negara dalam berbagai masa dan generasi. Dalam hakikat sejarah tergantung pengertian observasi dan usaha mencari kebenaran. Keterangan yang mendalam tentang sebab dan asal sesuatu pengetahuan tentang substansi, esensi, dan sebab-sebab terjadinya peristiwa. Para sejarawan Muslim terkemuka dalam membicarakan teori dan peristiwa sejarah secara luas dan mendalam. Di antara mereka adalah Ibnu Ishaq yang mengarang kitab Sirah Muhammad, At-Tabari yang mengarang kitab Tariq al-Umam wa al-Muluk, dan Ibnu Khaldun yang mengarang kitab Muqaddimah. Kita masuk ke penjelasan sejarah perkembangan negara menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun adalah suatu makhluk yang lahir mekar, menjadi tua dan akhirnya hancur. Jadi negara mempunyai umur yang sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa umur suatu negara adalah 3 generasi, sekitar 120 tahun, di mana atau generasi dihitung umur yang biasa bagi seorang yaitu 40 tahun. 3 generasi tersebut adalah: generasi pertama, hidup dalam primitif yang keras, jauh dari kemewahan dan kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir. Yang B, generasi kedua, berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara, sehingga ini pun beralih ke kehidupan primitif yang keras, kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan. Generasi ketiga, negara mengalami kehancuran sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan, keperwiraan dan keberanian. Tahap pendirian negara merupakan tahap untuk mencapai tujuan makhluk segala halangan dan rintangan, serta menguasai kekuasaan negara sendiri tidak akan tegak kecuali dengan asabiyah. Sebab asabiyah menurut Ibnu Khaldun membuat orang berupaya menyatakan sebuah tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau mengalahkan musuh. Ada beberapa tahap bagi pendirian negara. Yang pertama, ada tahap pemutusan kekuasaan Ibnu Khaldun. Pemutusan kekuasaan merupakan kecenderungan yang alamiah pada manusia pada waktu itu memegang kekuasaan, melihat bahwa kekuasaannya telah mapan sehingga ia menghancurkan asabiyah, memonopoli kekuasaan dan menjatuhkan anggota-anggota asabiyah dari roda pemerintahannya. Dua, tahap menikmati kekuasaan. Tahap untuk menikmati buah kekuasaan yang sering dengan watak manusia seperti mengumpulkan kekayaan, mengabadikan peninggalan-peninggalan, dan meraih kemegahan. 3. Tahap ketundukan dan kemalasan. Pada tahap ini negara dalam keadaan kritis, tidak ada perubahan apapun yang terjadi dan negara seakan-akan sedang menantikan pemulaan akhir kisahnya. Yang 4. Tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan. Negara pada tahap ini telah memasuki masa kekuasaan dirinya, telah diliputi penyakit kronis yang hampir tidak dapat ia hindari dan terus menuju keruntuhan. Politik dalam pandangan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mempunyai keyakinan bahwa kekuasaan harus ada dalam masyarakat untuk menjaga ekstensinya dan mengatur sistem interaksi muamalah antar mereka. Dalam konsepnya, kekuasaan harus didasari oleh asabiyah atau solidaritas, di mana sekelompok masyarakat yang mempunyai kesepakatan untuk mendirikan kekuasaan mempunyai komitmen yang sama. Sudah sekian penjelasan dari saya.
tentang perjalanan intelektual Ibnu Khaldun, pemikirannya dalam perspektif sosiologi dan filsafat sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.